Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita membahas soal-soal tryout untuk uji kompetensi bagi teknologi laboratorium medik di channel ATLM Indonesia. Kita masuk ke bagian 143, yaitu soal-soal ini kita bahas tentang kimia klinik 2 ya, berbasis kompetensi sebanyak 25 soal untuk D3, D4 teknologi laboratorium medik. Oke, mari kita simak soal-soalnya sebanyak 25 sebagai berikut. Soal nomor 1. Seorang analis kesehatan akan melakukan pemeriksaan alkali fosfatase atau APALP pada pasien sebanyak 50 spesimen. Maka program potensimeter yang harus dipilih yaitu reaksi pengukuran titik-titik dan panjang gelombang titik-titik. Yang A kinetic increase dan 340 nanometer, yang B kinetic increase dan 405 nanometer, yang C kinetic decrease dan 340 nanometer, kemudian yang D kinetic decrease dan 405 nanometer, atau yang E endpoint dan 546 nanometer. Jadi jawabannya di sini untuk soal nomor 1 itu adalah pilihannya kinetic increase dan 405. Kenapa harus memilih yang ini? Jadi di sini penguraian paranitrophenil menjadi paranitrophenil fosfat menjadi paranitrophenil itu akan berubah dari warna larutannya kuning menjadi kuning lebih tua, berarti kan increase. Kinetik secara increase yaitu perubahan warnanya kuning muda menjadi kuning tua. Nah, untuk warna kuning itu cocoknya berada di sinar warna biru. Jadi sinar warna biru itu berada di 405 nanometer. Oke ya, kita pindah lanjut ke soal nomor 2. Warna feses saat dikeluarkan pada defekasi akan berwarna kuning muda dan akan menjadi lebih tua hingga coklat. Hal ini disebabkan titik 2. Yang A oksidasi spermin oleh enzim sperminase, kemudian yang B oksidasi urobilinogen menjadi urobilin, kemudian yang C oksidasi sterkobilinogen menjadi sterkobilin, kemudian yang D oksidasi bilirubin menjadi biliverdin, atau oksidasi oksihemoglobin menjadi karboksihemoglobin. Jadi di sini jawabannya yang tepat itu karena oksidasi. Oksidasi kan merubahnya dengan adanya udara, oksigen, yaitu sterkobilinogen menjadi sterkobilin. Kita tahu sterkobilin ini adalah sterkobilinogen atau sterkobilin inilah zat yang mewarnai feses yang berasal dari urobilinogen, dan urobilinogen berasal dari bilirubin berasal dari hemoglobin. Jadi dalam sebuah rentetan metabolisme. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 3. Sifat-sifat bilirubin direct adalah kecuali titik-titik. Yang A mudah larut dalam air, kemudian yang B memerlukan akselerator untuk bereaksi dengan reagen metode diazosulfanilat. Kemudian yang C dapat difiltrasi oleh ginjal, kemudian yang D ditemukan dalam urin, atau yang E mewarnai jaringan karena telah terkonjugasi dengan asam glukoronat. Jadi di sini sifat-sifat yang bukan dari bilirubin direct itu adalah memerlukan akselerator untuk bereaksi dengan reagen metode diazosulfanilat. Jadi akselerator ini sebagai jembatan bagi bilirubin indirect, bilirubin yang tidak bisa bereaksi langsung dengan reagen diazo. Sehingga dia perlu akselerator. Akseleratornya adalah kafein. Jadi sifat-sifat bilirubin indirect adalah dia memerlukan akselerator. Beda dengan bilirubin direct yang langsung bereaksi dengan reagen diazosulfanilate. Karena dia merupakan bilirubin yang terkonjugasi dengan asam glukoronat, baik monoglukoronat atau diglukoronat. Kita pindah lanjut ke soal nomor 4. Yang nomor 4, pemeriksaan bilirubin metode diazo asam sulfanilat menggunakan blanko sampel. Hal ini dimaksudkan karena titik-titik. Yang A mengurangi kesalahan pengukuran karena sampel serum berwarna dan kekeruhan yang mungkin ditimbulkan sampel serum.
Kemudian yang B mempercepat reaksi pembentukan diazo. Yang C mencegah bilirubin serum terurai oleh oksidasi matahari. Kemudian yang D agar pengukuran pada area serapan maksimum panjang gelombang. Kemudian yang E menghemat penggunaan serum sehingga serum lebih sedikit digunakan. Jadi di sini yang tepat untuk jawaban soal kali ini yaitu mengurangi kesalahan pengukuran karena sampel serum berwarna. Kita tahu bilirubin itu semakin tinggi semakin berwarna merah atau berwarna coklat atau kuning kecoklatan. Idealnya kuning kecoklatan, ya kan? Semakin tinggi dia nanti akan coklat ya, beda warnanya seperti teh tua ya. Nah, ini akan menyebabkan adanya absorpsi warna pada pengukuran karena area pengukurannya di 546 nanometer. Oleh sebab itu perlu adanya sampel blanko sampel untuk mengurangi kesalahan absorben. Dan juga salah satunya adalah kekeruhan. Siapa tahu sampelnya keruh sehingga nanti pada saat pengukuran sama-sama keruh. Jadi mengurangi kesalahan di kekeruhan. Nah, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 5 masih di channel ATLM Indonesia. Berikut ini ketentuan-ketentuan umum dalam analisa PESES adalah kecuali titik 2. Yang A, kewaspadaan universal bahwa setiap spesimen adalah menular. Yang B, wadah penampung harus steril. Kemudian yang C, hindari kontaminasi darah menstruasi wanita. Kemudian yang D, wadah penampung bertutup bulir. Kemudian yang E, spesimen diambil seukuran jempol dewasa. Jadi di sini yang bukan atau kecuali adalah wadah penampung harus steril. Jadi wadah penampung tidak harus steril ya untuk pemeriksaan feses. Kecuali untuk keperluan khusus misalnya biakan ya. Oke, lanjut kita pindah ke soal nomor 6. Gambaran hasil pemeriksaan makroskopik abnormal pada analisa feses adalah titik-titik. Yang A, lendir sedikit. Yang B, kuning kecoklatan. Kemudian yang C, ada darah bercampur merata. Kemudian D, bau skatol. Yang E, padat berbentuk. Di sini yang abnormal adalah yang C, ada darah bercampur merata. Jadi kalau ada dalam darah, baik darahnya itu gross atau occult, ya kan darah samar, itu adalah sebuah keabnormalan dalam sebuah feses. Artinya terjadi perdarahan saluran cerna. Lanjut kita pindah ke soal nomor 7. Warna hitam pada feses disebabkan oleh titik-titik. Yang A, jagung. Yang B, lemak. Yang C, perdarahan segar. Yang D, perdarahan proksimal. Atau yang E, melena. Jadi warna hitam ini secara patologis di sini adalah disebabkan oleh melena. Kita tahu melena itu perdarahannya pekat ya, dan sudah terjadi kerusakan sehingga berwarna gelap nanti darah tadi sehingga terlihat kehitaman. Sementara kalau perdarahan segar itu di bagian distal, misalnya usus besar, dia berwarna merah. Sementara kalau proksimal itu berwarna lebih merah tua atau agak gelap sedikit, tidak hitam. Tapi kalau misalnya melena dan kasus perdarahan lambung itu adalah berwarna hitam. Lanjut kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 8. Lendir bercampur merata dengan feses, maka indikasi titik-titik. Yang A, normal. Yang B, iritasi usus besar. Yang C, iritasi usus halus. Yang D, disentri. Atau yang E, fus atau nanah. Jadi di sini apabila bercampur merata dengan feses, lendir itu adalah kasusnya iritasi usus halus. Iritasi ini ada berupa peradangan pada usus halus. Lanjut kita pindah ke soal nomor 9. Bau feses normal disebabkan oleh titik-titik. Yang A, sambutirat dan minyak busuk. Kemudian yang B, skatol dan indol. Kemudian yang D, skatol dan busuk. Kemudian yang D,
asam butirat dan tengik, atau yang E, skatol dan asam. Jadi jawabannya untuk nomor 9 ini bau feses normal disebabkan oleh adanya skatol dan indol. Jadi fisiologisnya bau feses normal oleh skatol dan indol. Senyawa inilah yang memberikan khas baunya. Lanjut kita pindah ke soal nomor 10. Ditemukannya darah dalam jumlah banyak pada feses, maka indikasi penyakit berikut ini kecuali titik 2. Yang A, ulkus, yang B, varises oesophagus, yang C, karsinoma, yang D, hemoroid, atau yang E, perdarahan proksimal. Jadi pada kasus ini maka ditemukan pada kasus yang bukan adalah perdarahan proksimal. Jadi pada perdarahan proksimal ini berbeda ya, dia tidak banyak darah ya kan dalam feses. Sementara yang lain adalah banyak darah dalam feses, terutama pada kasus hemoroid. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 11. Uzi benzidin didapatkan warna biru, maka interpretasi yang cocok adalah yang A, negatif, yang B, 1+, C, 2+, D, 3+, atau E, 4+. Jadi jawabannya yang tepat untuk kasus uji benzidin berwarna biru adalah 3+ atau positif 3. Nah, sebagai berikut kita perlihatkan di sini. Untuk interpretasi yaitu negatif hijau samar, positif 1 hijau, positif 2 itu biru bercampur hijau, positif 3 sudah biru saja, positif 4 itu biru tua. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 12. Uji sterkobilin pada feses dilakukan dengan metode titik-titik dan regensia titik-titik. Yang A, Harrison dan Faucett, kemudian yang B, Schmidt dan Sublimat, atau yang C, Ehrlich dan Sublimat, kemudian yang D, Schmidt dan Beng, atau yang E, Rotera dan Sublimat. Jadi jawabannya di sini yang tepat itu adalah Schmidt dan Sublimat. Jadi menggunakan HgCl2. Nah, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 13. Pemeriksaan sisa pencernaan protein pada analisis feses menggunakan metode titik 2. Yang A, lugol 1%, yang B, asam asetat 30%, yang C, sudan 3, yang D, sublimat, atau yang E, yosin 2%. Jadi jawabannya yang tepat di sini soal nomor 13 adalah B, asam asetat 30%. Jadi soalnya ini kalau tidak salah pernah juga masuk di soal sebelumnya. Kita tahu bahwa asam asetat 30% ini dengan pengaruh pemanasan yang kecil maka akan mampu mendenaturasikan protein atau sisa protein di dalam feses sehingga terbentuk warna putih bila positif. Kita pindah lanjut ke soal nomor 14. Perhatikan gambar hasil pengukuran enzimatik AST atau ALT. Nah, perhatikan gambar ya. Pengukuran di atas pada potensimeter lihat grafik yang berarti hasilnya adalah titik-titik. Yang A linier pengukuran enzimatiknya, yang B tidak linier perlu pengenceran 10 sampai dengan 15 kali serum. Kemudian yang C tidak linier perlu pengenceran 5 sampai 6 kali serum. Kemudian yang D tidak linier perlu pengenceran 3 sampai 4 kali serum. Atau yang E tidak linier perlu pengenceran 2 sampai 3 kali serum. Nah, berdasarkan gambar ini kita bisa melihat ini adalah kasus tidak linier. Perlu pengenceran 10 sampai 15 kali serum. Mengapa 10 sampai 15 kali serum? Karena dia membentuk huruf L-nya di awal-awal pengukuran. Seperti pada panah berwarna merah. Sehingga ini adalah pengencerannya sangat tinggi. Bahkan bisa juga pengencerannya ini memungkinkan itu 20 kali sampai 25 kali kalau memang 15 kali masih belum linier. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 15. Enzim yang diukur untuk kepentingan diagnostik anemia hemolitik. Karena enzim ini diperlukan untuk pembentukan NADPH pada eritrosit adalah titik-titik. Yang A, alfa HBDH, yang B, glukosa 6-PD.
kemudian yang C CKMB atau yang D LDH atau yang E gamma glutamil transferase. Jadi jawabannya untuk soal nomor 15 ini adalah glukosa 6 fosfat dehidrogenase karena dia untuk pembentukan NADPH pada eritrosit. Nah, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 16. Pengukuran enzim ditujukan untuk gangguan pada tulang, obstruksi biliar, tumor hati, dan hipofosfatasia adalah titik-titik. Yang A gamma GT, yang B alkali fosfatase, yang C kolinesterase, yang D laktat dehidrogenase atau alpha HBDH. Jadi di sini apabila untuk tujuan ini kata kuncinya di sini adalah gangguan pada tulang. Kalau tulang ini lebih mengarah alkali fosfatase. Alkali fosfatase juga digunakan untuk tumor pada hati dan obstruksi biliar beserta hipofosfatasia. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 17. Pengukuran enzim untuk penyakit hati, kelainan hepatoseluler, kolestasis, keracunan barbiturat, dan alkohol adalah titik-titik. Yang A alpha HBDH, yang B glukosa 6-PD, yang C CKMB, yang D LDH, atau yang E gamma glutamil transferase. Jadi di sini yang benar adalah gamma glutamil transferase. Kenapa gamma glutamil transferase? Karena gamma glutamil transferase ini lebih mengarah ke arah pengukuran kasus-kasus alkoholisme, barbiturat, dan mungkin kelainan pada hepatoseluler. Jadi ini idealnya seperti itu ya, dan juga tambahannya untuk kolestasis. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 18. Berikut ini yang termasuk dalam enzim ekstraseluler non-fungsional. Berperan dalam pencernaan dan meningkat dalam darah merupakan kelainan titik-titik. Yang A, AST, yang B, kolinesterase, yang D, pankreatik amilase, yang D, LDH, atau yang E, protombinase. Jadi di sini kata kuncinya untuk soal ini adalah berperan dalam pencernaan, yaitu pankreatik amilase. Jadi amilase pankreas. Sementara sisanya enzim yang 4 lain itu adalah tidak termasuk dalam kasus pencernaan. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 19. Enzim yang diukur untuk mengetahui kelainan prostat dan hiperparatiroid adalah titik-titik. Yang A alkali fosfatase, yang B asid fosfatase, yang C gamma GT, kemudian yang D alpha HBDH, atau yang E CKMB. Jadi di sini untuk nomor 19 itu adalah asid fosfatase. Asid fosfatase ini enzim yang digunakan untuk mengetahui kelainan prostat dan hiperparatiroid. Dan asid fosfatase ini enzim yang khas untuk analisis atau gangguan pada sperma ya. Jadi sangat cocok untuk gangguan pada sperma. Oke, lanjut kita pindah ke soal nomor 20. Enzim yang digunakan untuk melihat kondisi kerusakan pada otot jantung adalah titik-titik. Yang A ALT, yang B gamma GT, kemudian yang C CKMB, yang D kolinesterase, atau yang E asid fosfatase. Jadi di sini jawabannya yang tepat adalah CKMB. Jadi CKMB ini spesifik untuk otot jantung ya, sehingga menggambarkan kerusakan otot jantung, terutama pada kasus infak miokard. Lalu kita pindah ke soal nomor 21. Hal yang mempengaruhi pemeriksaan gas darah atau AGD adalah kecuali titik-titik. Yang A pasien yang takut menyebabkan hiperventilasi. Kemudian yang B, pasien yang takut dapat menyebabkan hipoventilasi. Yang C, suhu pasien. Kemudian yang D, siring plastik menyerap CO2 dan O2. Atau yang E, tutup lubang jarum dengan karet. Jadi di sini yang kecualinya adalah yang B. Pasien yang takut dapat menyebabkan hipoventilasi.
Yang benar adalah hiperventilasi. Nah, kita lanjut pindah ke soal nomor 22. Antikoagulan yang digunakan dalam AGD adalah titik-titik. Yang A K2-EDTA, yang B heparin, yang C natrium sitrat, yang D oksalat, atau yang E Na2-EDTA. Jadi jawabannya yang tepat adalah heparin. Antikoagulan yang paling cocok untuk AGD, analisa gas darah, adalah heparin. Heparin yang paling bagus adalah litium heparin. Walaupun ada juga amonium heparin. Lanjut kita pindah ke soal nomor 23. Hasil pemeriksaan AGD sebagai berikut. pH 7,117, PCO2 62,8, bikarbonat 19,8, kemudian Be minus 8,9, Na 129,7, Cl 101,6. Pertanyaannya, maka pasien mengalami kelainan titik-titik. Yang A asidosis metabolik, yang B asidosis respiratorik, kemudian yang C alkalosis metabolik, atau alkalosis respiratorik, atau normal. Jadi dari sini kita menganalisanya perlahan-lahan satu persatu dengan cara melihat dari pH-nya. Jadi di sini kasusnya adalah asidosis respiratorik karena pH-nya rendah, kemudian PCO2-nya itu meningkat berlawanan dengan pH. Kasus respiratorik. Nah, sebagai catatan di sini bahwa tentukan dulu pH di atas atau di bawah dari 3,5. 7,35 maksudnya 7,35. Berarti kan ini di bawah 7,35. Kemudian yang kedua ini kasusnya adalah asidosis. Kemudian yang kedua tentukan kasus respiratorik atau bukan. Lihat PCO2-nya. Itu di atas atau di bawah dari 35 sampai 45. Apabila masuk berarti bukan kasus respiratorik. Nah, kebetulan di sini 62. 62 berarti dia adalah kasusnya respiratorik. Ya kan? Yang selanjutnya adalah tentukan kasus metabolik atau bukan. Lihat bikarbonat. 22 sampai 26. Naik turun maka kita lihat naik atau turun. Maka kasusnya kita bisa melihat. Di situ kita bisa melihat PCO2-nya itu bikarbonatnya itu turun ya searah dengan pH. Searah dengan pH. Berarti ini kasusnya nanti mungkin kompensasi ya. Oke, lanjut kita. Asidosis respiratorik itu adalah pH berlawanan dengan PCO2. Alkalosis respiratorik pH searah dengan PCO2. Asidosis metabolik itu adalah penurunan pH searah dengan penurunan bikarbonat. Sementara alkalosis metabolik, kenaikan pH berlawanan dengan kenaikan bikarbonat. Nah, kita lihat cara menentukannya sebagai berikut. pH 7,117 itu adalah rendah, berarti asidosis. Kemudian PCO2 itu adalah 62,8. Itu di atas dari 34 sampai 45. Ini berarti sudah masuk dalam kasus respiratorik. Berarti kasus asidosis respiratorik. Karena dia berada naik. Nanti seandainya dia berada di 34 sampai 45 atau 35 sampai dengan 45, berarti dia bukan kasus respiratorik. Kita lihat bikarbonat 19,8 itu berada di bawah dari 22 sampai 26, berarti dia searah dengan pH. Searah dengan pH ini berarti kasusnya adalah kompensasi. Sementara Be minus 89, bahasa eksesnya ini berarti minus, ya berarti kan turun ini. Jadi kalau kita melihat dari pembacaan yang ada pilihannya A, B, C, D, E, ya kan hanya yang cocok adalah asidosis respiratorik. Seandainya ada pilihan asidosis respiratorik dengan kompensasi. Ada kompensasi penuh nanti kan ada kompensasi sebagian. Oke, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 24. Hormon aldosteron bekerja dalam keseimbangan natrium dengan cara titik-titik.
Yang A menahan natrium dan melepaskan kalium, yang B melepas natrium dan menahan kalium, kemudian yang C melepas natrium dan melepas hidrogen, atau yang D melepas kalium dan menahan hidrogen, yang E menahan natrium dan menahan hidrogen. Jadi di sini untuk soal nomor 24 ini, aldosteron bekerja dengan cara menahan natrium. Bersama natrium berarti air tertahan. Sementara kalium dilepas. Kita tahu apabila melepas satu buah kalium sama saja dengan menahan 3 natrium. Demikian juga kebalikannya. Oke, lanjut kita pindah ke soal selanjutnya, soal terakhir, soal nomor 25. Kombinasi pemeriksaan AST dan ALT, gamma GT, bilirubin, dan total protein dapat digunakan untuk membantu kelainan fungsi dari organ titik 2. Yang A jantung, yang B paru, yang C ginjal, yang D hati, atau E saluran cerna. Jadi di sini kita bisa melihat semua pemeriksaannya ini mengarah ke arah fungsi hati atau hepar. Kita tahu AST ALT itu ke hepar, gamma GT juga, bilirubin juga, dan total protein juga. Total protein terkait dengan sintesis, bilirubin terkait metabolisme dari pigmen bilirubin menjadi bilirubin direct, yang indirect menjadi direct, kemudian menjadi pigmen feses dan pigmen urin ya. Sementara AST/ALT ini adalah memang enzim yang berada di dalam mitokondria dan di dalam sitoplasma sel hepar yang paling banyak. Juga gamma GT ini untuk mengetahui adanya penyakit hepatobiliar. Oke, itu saja sebanyak 25 soal yang kita bahas kimia klinik. Jangan lupa teman-teman yang baru bergabung subscribe, nantikan soal lainnya. Semoga bermanfaat dan barokah. Salam kompetensi, selamat belajar, dan semoga teman-teman lulus uji kompetensi dan mendapatkan nilai yang tinggi ya, yang memuaskan. Oke, itu saja, sampai jumpa. Bye.